Selamat datang di ADEF Video Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran PJOK untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Materi video. Bab 1, permainan dan olahraga bola besar. Bab 2, permainan dan olahraga bola kecil. Bab 3, permainan dan olahraga atletik. Bab 4, bela diri pencak silat. Bab 5, kebugaran jasmani. Bab 6, senam lantai. Bab 7, senam irama dengan alat. Bab 8, teknik dasar renang gaya bebas. Bab 9, budaya hidup sehat. Bab 10, permainan dan olahraga bola besar. Bab 11, permainan dan olahraga bola kecil. Bab 12, permainan dan olahraga atletik. Bab 13, bela diri pencak silat. Bab 14, kebugaran jasmani. Bab 15, senam lantai. Bab 16, senam irama dengan alat. Bab 17, teknik dasar renang gaya dada. Bab 18, penjelajahan. Bab 19, budaya hidup sehat. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1, permainan dan olahraga bola besar. Sepak bola. Teknik dasar dalam permainan sepak bola pada umumnya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu teknik dasar tanpa bola, meliputi teknik lari pemain, teknik lompat dari pemain, gerak tipu badan, dan sikap pertahanan. Kedua, teknik dasar dengan bola, meliputi menendang bola, menyundul bola, menahan bola, menggiring bola, dan menangkap bola khusus untuk kiper. Bola voli. Servis dalam permainan bola voli merupakan serangan pertama dalam permainan bola voli. Ada dua macam tipe servis, yaitu tipe servis tenis dan tipe servis floating. Bendungan atau blocking dalam permainan bola voli adalah salah satu upaya untuk menahan serangan lawan dengan harapan untuk memperoleh nilai. Smash atau spike dalam permainan bola voli adalah pukulan tangan yang keras dengan arah menukik dan mematikan. Bola basket. Ada 4 passing dalam permainan bola basket dasar yang harus dikuasai pemain, yaitu cut pass atau operan dada, bounce pass atau operan pantul, overhead pass, operan dari atas kepala, dan baseball pass atau operan dari samping. Bab 2, permainan dan olahraga bola kecil, bulu tangkis. Syarat untuk bisa menjadi pemain bulu tangkis yang handal harus menguasai teknik dasar yang meliputi teknik dasar tanpa bola, meliputi langkah kaki, dan teknik memegang raket. Teknik dasar dengan bola meliputi servis, lob, drop shot, smash, dan netting. Tenis meja. Untuk bisa bermain tenis meja, pemain harus menguasai teknik dasar bermain tenis meja, antara lain teknik memegang bat, teknik siap siaga, teknik gerakan kaki, dan teknik pukulan. Softball. Teknik dasar dalam permainan softball meliputi teknik melempar bola, teknik menangkap bola, dan cara memegang kayu pemukul. Bab 3, permainan dan olahraga atletik. Lari jarak pendek.
Nomor lari jarak pendek meliputi 100 meter, 200 meter, 400 meter, 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter, 100 meter gawang, 200 meter gawang, dan 400 meter gawang. Dalam perlombaan lari jarak pendek, yang menentukan keberhasilan lari tersebut adalah teknik start, teknik lari, dan teknik finish. Lari jarak menengah. Dalam perlombaan yang sesungguhnya, lari jarak menengah terdiri atas 3 nomor, yakni lari jarak 800 meter, jarak 1500 meter, dan jarak 3000 meter. Hal penting yang perlu diperhatikan pada lari jarak menengah adalah penyesuaian antara kecepatan dan kekuatan atau stamina dari masing-masing individu. Dalam perlombaan lari jarak menengah, yang menentukan keberhasilan lari adalah teknik start, teknik lari, dan teknik finish. Lompat jauh. Dalam pelaksanaan perlombaan nomor lompat jauh dapat dilakukan dengan 3 macam gaya, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya jalan di udara. Bab 4. Bela diri pencak silat. Penguasaan gerak dalam pencak silat meliputi unsur-unsur arah, langkah dan posisi, bentuk langkah, dan teknik melangkah. Arah langkah yang harus dipahami dalam pencak silat adalah arah 8 penjuru mata angin, yang dimulai dari arah belakang, serong kiri belakang, samping kiri, serong kiri depan, serong kanan depan, samping kanan, dan serong kanan depan. Teknik melangkah dalam pencak silat dapat dilakukan dengan angkatan, gesekan, putaran, lompatan, loncatan, dan ingsutan. Fungsi langkah dalam olahraga pencak silat adalah sebagai dasar tumpukan untuk dapat berdiri kuat, dasar tumpuan untuk melakukan pembelaan maupun serangan, cara tumpuan untuk menempatkan posisi yang kuat dan menguntungkan. Bentuk langkah merupakan pengembangan langkah yang berangkai dengan tujuan tertentu. Terdapat berbagai bentuk atau pola langkah, yaitu lurus, gergaji, ladam tunggal dan rangkap, segitiga tunggal dan rangkap, segi empat, dan huruf S. Teknik tangkisan dalam olahraga pencak silat adalah usaha dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan, dengan tujuan mengalihkan serangan dari lintasannya, dan untuk membendung atau menahan serangan jika terpaksa. Teknik serangan dalam olahraga pencak silat adalah usaha bela diri dengan menggunakan lengan atau tangan, dan atau tungkai kaki untuk mengenai sasaran tertentu pada anggota tubuh lawan. Bab 5. Kebugaran jasmani. Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah sebagai berikut: makanan yang bergizi, kebiasaan hidup sehat, istirahat atau tidur yang cukup, latihan jasmani atau latihan olahraga. Bentuk-bentuk latihan untuk memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani meliputi interval training, sirkuit training, jogging, dan aerobik. Bentuk-bentuk latihannya adalah sebagai berikut: latihan kekuatan, latihan daya tahan, latihan kecepatan, latihan kelincahan,
latihan keseimbangan, dan latihan kelenturan. Latihan koordinasi sistem latihan sirkuit training pertama kali diperkenalkan oleh Morgan dan Adamson pada tahun 1953 di University of Leeds, Inggris. Sirkuit training didasarkan pada asumsi bahwa seorang atlet akan dapat mengembangkan kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan kebugaran jasmani. Bab 6. Senam lantai. Senam dapat diartikan sebagai bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Senam lantai mengacu pada gerak dengan kombinasi terpadu dan menjelma dari setiap anggota tubuh, yaitu dari kemampuan komponen motorik atau gerak seperti kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, kelincahan, dan ketepatan. Meroda adalah suatu gerakan ke samping pada saat bertumpu atas kedua tangan dengan kaki terbuka lebar. Meroda dapat dilakukan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melakukan gerakan meroda antara lain: lemparan kaki kurang kuat, lemparan kaki membusur ke arah depan, seharusnya ke atas, penempatan tangan pertama di lantai terlalu dekat dengan kaki tolak, kedua siku dibengkokkan, sikap badan kurang melenting, sikap kepala kurang atau tidak menengadah saat kedua tangan bertumpu di lantai. Penempatan kaki terakhir yang mendarat terlalu dekat dengan kaki yang pertama mendarat di lantai. Neck spring adalah gerakan melentingkan badan ke atas depan dengan cara melemparkan atau melecutkan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada latihan guling lenting antara lain: pada saat kaki dilemparkan, kedua lutut bengkok, kedua kaki terbuka atau tidak rapat, badan kurang melenting atau terlalu melenting, kurang tolakan tangan. Bab 7. Senam irama dengan alat. Senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik menggunakan alat-alat yang dipegang, seperti bola, tali, tongkat, gada, dan simpai. Secara prinsip, antara senam biasa dengan senam ritmik tidak ada perbedaannya. Hanya pada senam irama ditambahkan irama atau ritme. Tekanan yang harus diberikan pada senam irama ialah irama, kelentukan tubuh, dan kontinuitas gerakan. Simpai yang digunakan mempunyai ukuran berat minimal 300 gram. Diameter simpai untuk dewasa 80-90 cm, sedangkan untuk anak 60-75 cm. Jenis pegangan simpai ada 5 macam, yaitu pegangan biasa, pegangan berlawanan, pegangan dalam, pegangan luar, dan pegangan campuran. Macam-macam gerakan yang dilakukan dalam senam ritmik dengan menggunakan alat simpai, yaitu gerakan mengayun dan gerakan memutar. Bab 8. Teknik dasar renang gaya bebas. Dalam renang gaya bebas, fungsi kaki yang utama adalah sebagai stabilisator dan sebagai alat untuk menjadikan kaki tetap tinggi dalam keadaan streamline, sehingga tahanan menjadi kecil. Gerakan lengan pada gaya bebas terdiri atas 2 gerakan,
yaitu gerakan recovery, yaitu gerakan lengan selama di luar air, yaitu memindahkan telapak tangan dari saat keluar dari air untuk dibawa ke depan kepala dan masuk ke dalam air. Kedua, gerakan mendayung yang terdiri atas gerakan tarikan dan gerakan dorongan. Gerakan ini dimulai dari saat ujung jari tangan menyentuh air sampai lengan selesai melakukan dayungan dan keluar dari air. Gerakan lengan merupakan pendorong utama dalam renang gaya bebas. Oleh sebab itu, gerakan lengan ini harus betul-betul dipakai dan dapat dilaksanakan secara benar. Teknik pengambilan napas dapat dilakukan dengan cara memutar leher ke kanan atau ke kiri. Bersamaan dengan itu, tangan melakukan gerakan tarikan. Selain itu, ketika tangan melakukan gerakan dorongan, hembuskan udara melalui mulut saat di atas permukaan air. Bab 9. Budaya hidup sehat. Seks bebas atau pre-seks adalah melakukan aktivitas seks dengan pasangan tanpa diikat perkawinan. Resiko yang akan terjadi dari perilaku seks bebas antara lain hilangnya keperawanan dan keperjakaan, terjadinya kehamilan, terjadinya aborsi dengan segala resikonya, terjadinya penularan penyakit kelamin, terjadinya infeksi saluran reproduksi, perasaan bersalah, malu, dan berdosa, dan kurang percaya diri. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam usaha menolak budaya seks antara lain penyuluhan terhadap generasi muda akan bahaya penyakit yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas, pemberantasan tempat-tempat praktik pelacuran, mengadakan razia di sekolah-sekolah bagi siswa yang membawa semua peralatan dan perlengkapan yang berbau porno, pengadaan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan, bimbingan serta penyuluhan dari orang tua di rumah, bapak ibu guru di sekolah. Bab 10. Permainan dan olahraga bola besar. Tujuan utama permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Gol baru mungkin dihasilkan jika terjadi penyerangan ke gawang lawan. Penyerangan ini pada umumnya dilaksanakan dengan kerjasama antar pemain, walaupun tidak tertutup kemungkinan terjadi serangan secara tunggal oleh seorang pemain. Variasi atau kombinasi teknik dasar sepak bola merupakan gabungan beberapa hal yang dilakukan dalam satu rangkaian gerakan dengan tujuan agar anak didik dapat memperkirakan efek dari tendangan, giringan, menghentikan, dan sundulan bola. Bola poli. Dalam permainan bola poli yang sesungguhnya, permainan dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing regu berjumlah 6 orang. Lama pertandingan adalah 3 atau 5 set, atau kemenangan bisa ditentukan dengan selisih 2 set. Masing-masing set adalah 25 angka dengan menggunakan rally point, yaitu setiap bola mati dihitung menjadi poin. Bola basket. Dalam permainan yang sesungguhnya, bola basket dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing regu terdiri atas 5 pemain. Pemain cadangan untuk setiap regunya berjumlah 5 orang pemain. Lama permainan ditentukan oleh 2 babak. Lama satu babak adalah 20 menit, dengan lama istirahat antara babak adalah 10 menit. Bab 11. Permainan dan olahraga bola kecil. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Variasi atau kombinasi teknik dasar bulu tangkis merupakan gabungan beberapa hal yang dilakukan dalam satu rangkaian gerakan
dengan tujuan agar dapat memperkirakan efek dari pukulan, mengetahui yang harus dilakukan untuk mencetak angka, dan membuat tempo permainan. Tenis meja. Variasi atau kombinasi teknik dasar tenis meja merupakan gabungan beberapa hal yang dilakukan dalam satu rangkaian gerakan dengan tujuan agar dapat memperkirakan efek dari cara memegang bat, pukulan, dan servis. Softball. Lapangan softball berbentuk segi empat dengan panjang sisi-sisinya 16,76 meter. Jarak dari pelempar ke home base adalah 13,07 meter untuk putra dan 10,60 meter untuk putri. Ukuran tempat pitcher plate adalah 60 x 15 cm. Lapangan permainan dilengkapi dengan 4 base atau home plate. Home plate 1, 2, dan 3 terdapat di pojok lapangan. Home plate 4 adalah tempat memukul bola. Base berukuran 38 x 38 cm dengan tebal 5-12,5 cm. Home base 4 berukuran 43 x 22 cm. Alat atau sarana perlengkapan pemain softball adalah kayu pemukul, tempat hinggap atau base, tempat pelambung, sarung tangan, bola softball. Bab 12, permainan dan olahraga atletik. Lempar lembing. Ada dua macam gaya yang sering digunakan, yaitu gaya lama atau menyamping dan gaya baru atau membelakangi. Teknik dasar lempar lembing yang harus dikuasai sebagai berikut. Pertama, cara memegang lembing. Kedua, cara membawa lembing. Ketiga, sikap badan pada saat akan melempar lembing. Keempat, cara melempar lembing. Kelima, sikap badan saat melempar lembing. Lempar cakram. Lempar cakram merupakan nomor lempar yang dilombakan dalam cabang olahraga atletik. Perlombaan lempar cakram dilakukan di lapangan terbuka dengan menggunakan cakram. Untuk dapat melakukan lemparan dengan baik dan benar, teknik-teknik lempar cakram yang harus dikuasai adalah sebagai berikut. Pertama, teknik memegang cakram. Kedua, teknik melakukan awalan. Ketiga, teknik melempar cakram. Keempat, sikap badan setelah melempar cakram. Bab 13, bela diri pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli Indonesia yang telah berumur berabad-abad. Pencak silat diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teknik tangkisan dapat dilakukan dengan cara tangkisan satu lengan, terdiri atas tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Tangkisan dua lengan, terdiri atas tangkisan sejajar dua tangan, tangkisan buang samping, tangkisan belah, dan tangkisan silang. Tangkisan siku, terdiri atas tangkisan siku dalam dan tangkisan siku luar. Tangkisan kaki, terdiri atas tangkisan tutup samping, tangkisan tutup depan, tangkisan tutup buang luar, dan tangkisan busur luar atau dalam. Peraturan pencaksilat meliputi ketentuan bertanding, ketentuan kemenangan, ketentuan hukuman kepada pesilat, dan ketentuan nilai. Dalam pertandingan pencaksilat dipimpin oleh 1 orang wasit dan 5 orang juri. Bab 14, kebugaran jasmani.
Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk-bentuk kecepatan ada 3 macam, antara lain kecepatan sprint adalah kemampuan seseorang bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang untuk menjawab rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Lalu ada kecepatan bergerak, adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus, seperti gerakan melompat, melempar, dan salto. Kelincahan adalah latihan untuk mengubah arah secara cepat tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan. Bab 15. Senam lantai. Rangkaian gerakan senam merupakan penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan. Pada gerak rangkaian, karena pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah senam lantai. Manfaat senam yaitu seseorang dapat memiliki bentuk tubuh yang ideal, di antaranya indah, bugar, dan kuat. Di samping itu, senam juga dapat menambah rasa percaya diri dan memiliki sikap kesadaran yang sangat baik dan dapat hidup sehat secara jasmani dan rohani. Bab 16. Senam irama dengan alat. Senam irama merupakan rangkaian gerakan senam yang dilakukan dengan rangkaian langkah-langkah kaki, disertai ayunan lengan dan sikap badan, dengan diiringi suatu irama atau musik. Perbedaan antara senam biasa dengan senam ritmik pada dasarnya hampir tidak ada. Hanya saja pada senam irama ditambahkan irama. Pada senam ritmik, penekanannya pada irama, kelentukan tubuh, dan kontinuitas gerakan. Jenis pegangan untuk mengayun diantaranya pegangan biasa dan pegangan berlawanan. Jenis pegangan untuk memutar yaitu pegangan biasa atau pegangan atas, pegangan berlawanan atau pegangan bawah. Bentuk latihan gerakan menggunakan badan dibedakan menjadi gerak mengayun depan belakang dan gerakan memutar. Bab 17. Teknik dasar renang gaya dada. Renang gaya dada adalah gaya renang yang paling lambat dari keempat gaya dan juga yang paling unik. Hal ini dapat dilihat dalam 3 cara, yaitu gaya dada adalah satu-satunya gaya di mana lengan dan kaki tinggal di dalam air. Gaya dada adalah satu-satunya gaya di mana kaki sama pentingnya dengan lengan dalam menggerakkan perenang maju ke depan. Gaya dada adalah satu-satunya gaya di mana perenang dapat melihat ke depan sambil berenang. Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak, karena renang gaya dada gerakannya seperti menirukan katak ketika di air. Agar dapat melakukan renang gaya dada dengan baik dan benar, maka perenang harus mengatur posisi tubuh pada saat di permukaan air. Posisi tubuh dalam renang gaya dada adalah sebagai berikut. Kepala sejajar dengan tangan. Kepala agak tinggi dari tangan. Kepala lebih tinggi dari tangan. Bab 18. Penjelajahan.
Kegiatan di luar kelas merupakan suatu aktivitas belajar yang menyenangkan apabila dirancang dengan baik dan benar. Berikut beberapa langkah dalam penyusunan rencana kegiatan. Pertama, peninjauan langsung atau survei lokasi. Kedua, melihat situasi dan kondisi tempat yang mau dipakai untuk penjelajahan. Ketiga, membuat perizinan untuk melakukan penjelajahan pada instansi yang terkait. Keempat, kedekatan dengan tempat atau lokasi kepentingan umum seperti pasar, warung, dan MCK. Perkiraan waktu, lama penjelajahan, hari atau tanggal penjelajahan, serta laporan kegiatan. Penentuan biaya atau anggaran, pembagian tugas, persiapan penjelajahan. Penjelajahan adalah suatu perjalanan yang dilakukan dengan jalan kaki dan disertai dengan adanya suatu permainan atau petualangan. Penentuan lokasi penjelajahan sangat penting karena berhubungan erat dengan persiapan yang akan dilakukan agar pelaksanaan penjelajahan dapat berjalan dengan lancar. Yang perlu disiapkan sebelum melakukan penjelajahan adalah tas ransel yang dapat membuat segala kebutuhan dalam penjelajahan. Pakaian yang nyaman apabila dipakai, yaitu yang mudah menyerap keringat. Sepatu yang nyaman untuk penjelajahan, yaitu sepatu olahraga. Topi, yaitu yang dapat melindungi kepala dari panas sinar matahari. Makanan dan minuman secukupnya. Obat-obatan berguna untuk pertolongan pertama. Alat komunikasi antara lain HP, peluit, dan senter. Alat pendukung lainnya, misalnya peta, kompas, dan jam. Bab 19, Budaya Hidup Sehat. Lingkungan yang tidak sehat ditandai dengan banyaknya lalat, nyamuk, pembuangan kotoran yang tidak sehat, penyediaan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dan keadaan perumahan yang kurang memenuhi kesehatan. Bila lingkungan yang jelek ini diperbaiki, maka angka kematian dan wabah penyakit akan berkurang. Banyak sekali hewan yang menjadi perantara penyakit. Hewan-hewan ini dapat menjadi pembawa bibit-bibit penyakit, sekaligus menularkannya kepada manusia, antara lain nyamuk, lalat, tikus, dan akhir-akhir ini ditemukan pula berbagai jenis unggas, seperti ayam, burung, bebek, yang terbukti sebagai hewan membawa penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular dari penderita kepada orang yang sehat. Penyakit dapat ditularkan baik dengan kontak langsung dengan penderita ataupun melalui serangga atau binatang perantara atau melalui udara, makanan, minuman, atau benda-benda lain yang sudah tercemar oleh kuman-kuman penyakit. Contoh penyakit menular: penyakit malaria, penyakit kolera, penyakit demam berdarah, penyakit TBC, penyakit flu burung. Usaha kesehatan pribadi merupakan daya upaya seseorang untuk memelihara kesehatan pribadi. Dengan adanya usaha kesehatan perorangan, maka keadaan kesehatan umum akan terjamin. Beberapa penyakit yang sering menyerang pada orang-orang yang mengabaikan kebersihan diri atau badan, yaitu penyakit pano, penyakit kudis, dan penyakit bisul. Demikianlah rangkuman materi pelajaran PJOK untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami.